kita selesai prosesnya, gitu ya. Oke. Struktur fabric ya, kena pasti simbol ya pada pakaian. Biasanya kalau biasa untuk baju-baju yang kalau kita beli dari luar negara, dia ada tulis. Nah biasanya kalau di t-shirt ada di sampingnya kan, ditulis itu dry clean only ataupun no more wash only. Tapi biasanya kalau untuk pakaian dry clean kita bisa uruskan. Kalau ini nggak ada nih. Coba jeansnya Pak, jeans. This one all you can wash. Nah. All you can wash. Kalau Indonesian made all you can wash. You can eat ya. Ini kayak gini. Sini nggak ada. Nah ini simbol ya. Kalau di sini ini bisa dicuci biasa normal. Ini bisa normal 30 degree. 30 degree mana suhunya harus suhu normal. Nggak bisa guna hot water, nggak bisa. Kalau setrika harus guna 2 aja temperature-nya. Kan di setrika itu kan bisa temperature lebar itu kan. Kalau uap nggak ada tuh. Kalau uap nggak ada. Tapi kalau untuk setrika di rumah, Aman ya. kalau di setrika rumah itu kan ada yang level 1, level 2, level 3 kan. Dia maksimalnya 2 aja. Dan ini P. P ini maksudnya dry cleaning. P maksudnya poly adalah nama chemical dry cleaning, saya lupa namanya, susah mau ejanya. Ini maksudnya dry cleaning P. Kalau namanya jeans dry cleaning ya. Iya. Kalau mau hemat gue sih cuci kain laundry aja. Kalau this one nggak masalah. Tapi bagi saya kalau ini wet cleaning lebih bagus. Kenapa? Karena Jaga warna. ini kalau ini kan fabricnya ini kan jeansnya dari apa ya, warnanya aslinya bukan warna ini, bukan warna biru, hasilnya warna seperti kayak coklat gitu ya, brown gitu. Jadi itu warna aslinya. Jadi warna biru ini dipanggil apa, dye, diwarnakan, dicelup. Ini semua dibikin nih, ini semua dibikin. Selepas selesai ini baru dia gosok untuk hilangkan warna kan seperti apa, season gitu lah. Ini dihasilkan. Jadi aslinya bukan warna biru, aslinya warna ini. Nah ini putih ataupun warna coklat gitu. Ini pasti luntur warna. Jeans memang luntur warna. Jadi kalau untuk wet cleaning ini lebih bagus, kenapa? Karena kita menaikkan semula warna. Untuk wet cleaning dan dry cleaning menaikkan semula warna. Oke, tapi temporary aja. Temporary maksudnya kalau pakai sudah 5 hari, ya cuci lagi naik semula warna. Oke, dan zip, ini penting ya. Ini sering orang lupa ya. Iya, Ini kan tajam. Iya. Ini harus ditutup. Biar begini aja. Ini pun bisa ataupun ditutup sampai habis. Sampai habis. Nah, tapi kalau saya nggak suka tutup habis. Karena dalam washer itu kalau ditutup habis itu kan begini. Iya. Dibuka, cuma ditutup ini dan disimpan di dalam. Ini selamat. Karena khawatir jeans ini kalau terbuka ini kan kepalanya, ini bisa nyangkut ini. Iya. Cuma jeans ini warna apa? Hitam. Hitam ya, gelap ya. Gelap, ya. Bisa nggak kalau saya campur sama jas? Bisa, kategori yang sama. Bisa. Kalau luntur warna, kalau jas nggak ada efeknya. Ya. Tapi kalau ini bisa campur nggak? Ini nggak bisa. Nah ini batik lain beda ya. Jadi kemudian nih lipatan. Jadi seringan customer yang hantar itu ini tangannya masih berlipat. Iya. Harus Dilerai, dibuka diluruskan. semuanya. Nih butangnya harus dapat. Dibuka semuanya. Semuanya kayak gini bebas. Dibebaskan. Jangan ada yang masih butangnya, kancingnya masih ini lagi ya. Nanti di dalam washer nanti dikuat, jadi masih spinning ya kan. Ini kan nanti bergerak. Jadi kancingnya bisa Tapi kok kalau di coin laundry Pak, kalau nggak di kancing pada copot-copot semua tuh. itu bedanya kalau Oh, oke. Karena putarannya sudah tinggi. Iya, Iya. spinnya tinggi. spinnya tinggi. Oh, jadi malah kalau wet clean dibuka aja kancing. Dibuka aja. Tapi selama ini seluarnya ada yang sering lipat ya kan. Bila dia lipat ya, biasanya kan dalam washer itu nanti ada pasir. Iya. Jadi selepas cuci, selepas kering kita buka, wah pasirnya banyak sekali di sini. Itu jadi terperangkap pasirnya. Jadi harus dileraikan. Dan nggak kering juga pasti. Iya nggak kering, jadi dileraikan semua. Oke. Dan yang terakhir untuk pakaian dalaman ya. Nah Yang dalam wajib ya. ini wajib. Kalau untuk kain laundry, kalau ada customer datang,
ibu bisa ini jualan juga nih Iya saya jual. Pakai net. pakai net. Kenapa gini? Especially bra ya. Maaf ya, di bra itu kan ada yang cangkuknya Iya. besi ya. Nyangkut. Itu memang nyangkut. Kalau nggak nyangkut pada dryer, nyangkut pada baju-bajunya lain, ataupun terkeluar, Copot. kecopot, hilang. Jadi seringnya jadi pada washer ya. Di bawah. Itu dryer nggak apa-apa, washer Sini. Nah, di sini. Nah, di sini copot. copot. Ataupun di dalam masuk terus. Saya sering terjadi ya di drain bag pak. Oh, ada yang paham. Masuk. Kita belum ya, kita belum Jadi pernah. kalau di drain bag itu bisa koyak. Diganti getah drain bagnya. Waduh. Ya, Mahal. pokoknya lebih mahal lagi. Jadi kita nasihatkan yang pas guna apa? Laundry net. Ini bisa jualan. Jadi bu, maaf ya, ibu kan cucian pakaian dalaman bagusnya dengan laundry net. Kalau ibu nggak ada, saya ada. Kalau saya jual semua pak. Iya, nanti kita jualan ya. Ya. Tapi untuk wet cleaning ini kita akan guna pakai banyak sekali. Nanti saya ajarin gimana cara pakai ya. Tapi biasanya untuk pakaian dalaman jarang sekali yang hantar ke wet cleaning. Melainkan belinya break-break yang brand-brand yang mahal gitu kan. Mungkin satu setnya harganya 5 juta ada ya. Nah, La Senza gitu kan. Itu kan kemahalan semua ya kan. Nanti bisa cuci wet cleaning kita guna laundry net. Oke. Right. Kemudian Pak, kalau pakai koin laundry itu baju dalamnya tuh bisa melar ya? Atau malah menciut ya Pak? Pakaian dalam. Kayaknya sih enggak. enggak lah. Bisa sering. Enggak kan? Kecuali underwear ya. Underwearnya maksudnya Underwear kayak yang getahnya kan. Polyester ya, polyester. Polyester kan getahnya kan. Nah, itu sih kalau yang guna satin enggak. maksudnya malah enggak. Iya. Tapi harus dalam ini. Oh iya, kalau nggak dalam. Kalau langsung biasanya saya kan sekitar 15 menit 20 menit baru keluar. Oh. Biar nggak terlalu kepanasan ya ke dalamnya. Mungkin satinnya itu kan ada polimernya juga, campurannya kita nggak tahu ya kan. Biasanya tapi kalau di getah itu yang sering. Nah, tapi minimal lah bu. Ya, Minimal. soalnya ada beberapa customer bilangnya takut ini. Enggak lah. Padahal saya Enggak. punya juga nggak ada masalah. Malah saya bilang kalau udah apa namanya, udah longgar atau udah nggak kenceng ya udah beli lagi yang baru. Gitu. Tapi yang sering terjadi mengecil Mengecil malah. stocking kaos kaki. Oh. Ya, itu sering. Nah, itu kalau saya kalau di rumah saya nggak masuk dryer, saya cuci washer aja, keringnya manual aja. Stockingnya itu memang sering terjadi. 10 menit 15 menit itu langsung. Nah, Ya. kalau saya nggak cuci manual aja, lebih ini. Saya pakaian saya semuanya pengeringan semua manual. Kok lain sama saya semuanya koin laundry, Pak. Saya malas. Enggak, saya jaga bu. Makanya Ini. kan biar cepet gonta ganti baju, Pak. Makanya kalau rusak kayaknya kita beli lagi yang baru. Oh, enggak lah, sayang bu. Kalau saya gini, karena kalau pengering itu sebenarnya mempercepatkan usia pakaian kita, baju kita, mempercepat, bermaksudnya lebih cepat rusak. Nah, kalau gini saya bisa tahan 2 tahun, 3 tahun, tapi bila guna dry mungkin setahun aja. Kalau nggak guna dryer mungkin 2 tahun, 3 tahun gitu. Nah, tapi gantung kalau yang seperti kayak Pak Sony 15 menit dibawa keluar itu yang lebih bagus. Nah, tapi untuk wet cleaning sama, nanti saya ajak dan Oke, kita skip yang ini untuk normal laundry ya, laundry kilowatt. Kita masuk yang ke ini, iya ini. Kita gambar ini. Ini skip ya, ini nggak terpakai. Nah ini proses untuk wet cleaning ataupun kita bilangnya special treatment. Kalau lihat yang pertama proses tadi saya bilang proses yang pertama tagging, kemudian apa? Sorting ya. Sort, periksa kotoran pada pakaian, setiap pakaian sama ada koyak atau enggak. Koyak itu adanya robek. Jadi perkara ini harus checkingnya di mana? Dari kasir, bukan di dalam. Yang dalam ini double confirm aja. Jadi checking semula. Mungkin di kasir itu kan kita sudah lihat nggak ada, tapi bila kita tagging, selesai tagging mau bikin spotting, ternyata adanya robek. Jangan dicuci, difoto, di WA pada customer bilang, Bu, Pak, maaf ya, bajunya sudah kita checking, ternyata yang kemarin di dalamnya adanya robek. Nah, jadi saya belum proses lagi nih Bu, Pak, gimana? Mau saya proses atau enggak? Kalau gitu bilang, Bapak bilang nggak apa-apa lah, proses saja, ya kita proses. Tapi itu kan kita tanggung jawab kita kan sudah bicara sama customer-nya tadi kan. Nah, jadi itu harus kita checking dulu ya. Jadi kalau saya koyak yang minimal itu kita bisa bantu. Robek yang minimal, contohnya kancing ya kan. Tadi yang saya bilang benangnya tinggal 1 aja. Itu kalau tunggu Bapak itu tunggu ibu itu mungkin
confirmation-nya lambat. Jadi kalau saya foto, Pak, ini kancingnya benangnya tinggal satu, saya bantu ya. Dijahit sedikit minimal supaya ke dalam washer enggak tercopot gitu. Oke. Jika kotor, ada kotoran baru kita buat proses spotting. Ini, nampak nih. Ya. Jika koyak, robek, baru kita jahit, tapi kita bicara sama customer dulu ya. Customer confirm baru kita bisa proses ya. Kalau enggak, jangan proses. Yang kedua, jika kotor jangan beritahu customer, itu memang kerja kita. Harus kita spotting dahulu ya, spotting. Oke. Dan yang seterusnya proses untuk pengasingan warna. Tadi kan kita bicara warna apa? 3 warna tadi? Hitam, kedua, Putih. ya ketiga, cerah. Ini 3 warna harus punya ya. Hitam, putih, gelap, putih, cerah. Ini warna apa? Cerah. Kuning warna apa? Cerah. Cerah. Oke. Kemudian selepas dicuci, proses pengasingan warna baru kita mulakan proses wet cleaning ya. Oke. Kemudian selesai cuciannya tamat, segera kita keluarkan dan kita masukkan dalam mesin pengering. Nggak bisa dibiarkan terlalu lama ke dalam washer. Contohnya selepas proses cucian itu bunyi ya, ting, ting, maksudnya prosesnya sudah tamat, selesai. Dibuka keluar langsung. Jangan dibiarkan lebih dari 1 menit. Kenapa? Itu kan dari gini. Ini ya, metodologinya kayak gini ya. Baju di atas dan ada baju di bawah. Kan? Di dalam proses cucian itu airnya bergerak. Selesai tamat cuciannya, airnya nggak ada, cuma air itu di dalam bajunya. Jadi bisa tamat itu nanti bajunya airnya dari atas turun ke bawah. Apa yang dibawa? Warna. Jadi dari atas ya, airnya dari baju atas ke bawah, dibawa ikut sekali warna. Tadi kenapa di dalam washer nggak turun warna? Karena airnya bergerak. Kemudian di spin airnya keluar, tapi itu bukannya kering 100% ya. Masih ada sisa air dalam mungkin sekitar 50 ke 60%. Jadi air itu berat, dibawa keluar turun ke bawah, turun, jadi warnanya ikut sekali. Jadi itu. Jadi jangan dibiarkan terlalu lama ke dalam washer. Selesai langsung buka, masuk ke pengering. Untuk dryer. Nanti saya bicara tentang dryer ya. Kemudian selesai keluar dari pakaian dari mesin dan dikeringkan di mesin pengering ya, ataupun dryer. Dan baru kita buat proses setrika dan packaging. Oke. Right. Nah, ini proses kita. Ini harus teliti. Yang pertama, tadi kan kita sudah sorting. Setelah sorting itu kita buat apa? Sorting itu asing warna ya. Lepas asing warna kita buat spotting. Yang tadi kita bicara gunakan ini. Apa tadi? Max clean ataupun ini. Nanti saya bicara lagi. Sebelum kita cuci untuk wet cleaning, sebelum masuk ke dalam washer ya. Kalau lihat kayak batik ini kan, saya sering guna ini. Tadi ada ya kain yang sudah dipotong. Oke. Ini biasanya saya gunakan untuk buat color testing ya. Oke. Kayak color testing ini simple aja. Kita ambil bivaket. Ambil bivaket, dimasuk sedikit dalam ini. Contohnya ambil dalam 10 ml, campur sama air. Kan sabun, maksudnya sabun kita campur sama air. Contoh ini ya. Kalau kita panggil ini color test. Saya ambil ini color test ya. Jika warna pakaian dikhawatiri luntur. Ini kita nggak tahu lagi, ini luntur nggak? Takut nih. Jadi kalau cuci langsung luntur gimana? Nah, jadi kita bisa bikin dia panggil color test. Jadi color test ini untuk menghilangkan kotoran, mungkin jenis warnanya, ya, menghilangkan kotoran di jenis warna. Sebelum kita buat color test ada 2 proses ya. Saya ulang semula ya, biar benar-benar jelas ya. Color test ini ada 2, satu untuk spotting, satu lagi untuk wet cleaning. Oke, spotting atau wet cleaning. Jadi saya bikin cara yang paling mudah lah. Kita guna opsi yang pertama ini. Opsi pertama ini untuk kita buat guna color test, hilang ke warna dan kita buat proses suitable, nanti saya bicara lagi. Opsi yang kedua, jika pakai warna itu dikuati luntur, kita akan menggunakan opsi yang kedua. Jadi opsi yang pertama ini gini. Gimana ya? Untuk saya jelaskan yang lebih proses lebih gampang ya. Kita terus ini ya. Kita
terus praktikal terus lah. Iya, iya. Lebih ini kalau saya cerita gini nanti enggak apa ya? Tujuannya pada spotting satu episode kedua. Tujuan ini kita gunakan ini spotting proses pak. Spotting proses. Kalau tesnya gini, saya lihat ini nanti saya cerita belakang aja lah gampang kan. Susah ya gini. Yuk Iya, itu. kita ke belakang aja.